Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pemodelan matematika dengan saya dosen kalian Rima Aprilia MSI. Hari ini kita akan mempelajari apa itu pemodelan matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, lebih baik kita membaca doa dan membaca surat Al-Fatihah. Kira-kira siapa yang mau untuk memimpin doa? Bang Dwi Alfitra, bisa? Oke, dimulai. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alhamdulillah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah dimulai. Terima kasih. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari mata kuliah pemodelan matematika. Nah, sebelum mempelajari mata kuliah pemodelan matematika, mata kuliah pemodelan matematika ini mempunyai syarat. Apakah adik-adik sudah lulus mata kuliah persamaan diferensial biasa, dan yang kedua, apakah adik-adik sudah lulus mata kuliah metode numerik? Kira-kira sudah lulus atau belum? Sudah. Oke. Jadi untuk mempelajari mata kuliah pemodelan matematika ini, kalian harus bisa memahami prinsip dari persamaan diferensial biasa dan metode numerik. Kenapa? Karena dalam persamaan diferensial biasa, adik-adik harus bisa menyelesaikannya dengan menggunakan metode analitik. Sedangkan untuk menyelesaikan dalam bidang metode numerik, itu adalah penyelesaian yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan metode analitik. Jadi pada proses metode numerik dapat menggunakan metode iterasi atau metode pengulangan. Nah, untuk mempelajari pemodelan matematika ini, kalian harus tahu sebenarnya apa dari konsep pemodelan matematika. Pemodelan matematika itu kata dasarnya adalah model. Nah, apa itu model? Ada yang tahu? Ada yang mau kasih tahu? Siapa? Kak Edi? Apa itu? Jadi pemodelan matematika itu adalah proses untuk menjelaskan dan merepresentasikan permasalahan dunia nyata ke dalam bentuk matematika. Jadi pemodel matematika itu menelan konsep dan bahasa matematika untuk menggambarkan, memprediksi, dan menyederhanakan sistem di dunia nyata. Oke, jadi katanya pemodelan matematika itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata ke dalam permasalahan matematika. Bagaimana konsepnya dapat kita lihat pada slide berikut ini. Nah, ini adalah proses pemodelan. Ya, pada esensinya proses pemodelan matematika umumnya sama, ya. Proses pemodelan dinyatakan dalam alur diagram berikut. Jadi kita harus paham ini adalah dunia nyata, ini adalah dunia matematika. Nah, dari sini kita mau lihat permasalahan dunia nyata, ya, masalah kita apa? Gitu ya. Kemudian, Bu, gimana cara menyelesaikan permasalahan dunia nyata ke dalam permasalahan matematika? Nah, yang kita lakukan apa? Merubah permasalahan dunia nyata ke dalam cerita permasalahan matematika. Ya, kita lakukan apa? Membuat asumsi. Kira-kira dari permasalahan itu apa yang harus kita ketahui? Misalnya pada permasalahan epidemik, ya, kita baru mengalami yang namanya permasalahan COVID-19. Nah, di situ kira-kira apa yang terjadi pada COVID-19? Asumsinya apa saja? Ini adalah proses membuat asumsi. Nah, setelah membuat asumsi, apa saja kira-kira dari permasalahan tersebut? Kira-kira ada yang bisa untuk membuat asumsi untuk COVID-19? Ada yang mau jawab? Aja? COVID-19 ada hubungannya dengan apa kira-kira? Kira-kira apa asumsinya yang bisa kita ambil dari COVID-19? Misalnya Bu, penularan melalui udara. Penularan melalui udara, bagus, itu masuk satu. Kemudian ada lagi? Oke, ada sih? Penurunan faktor penyakit bawaan. Oke, penyakit bawaan, ya itu juga merupakan salah satu asumsi dari COVID-19. Oke, baik sekali. Kemudian ada lagi? Oke, Kak Gita? Adanya kontak fisik. Kontak fisik. Nah iya, COVID-19 juga dapat menular melalui kontak fisik. Bagus. Ada lagi kira-kira? Oke, Kak Aulia? Umur yang rentan juga. Oke, faktor umur ya. Biasanya orang tua lebih rentan untuk terkena penyakit COVID-19. Nah, bagus sekali. Itu adalah asumsi. Kita dapat membuat asumsi dari bagaimana penyebaran penyakit COVID-19 itu terjadi.
Nah, kemudian apa yang kita lakukan adalah melakukan formulasi atau persamaan atau pertidaksamaan. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus belajar persamaan diferensial terlebih dahulu. Jadi kita bisa membuat formulasi persamaan dan pertidaksamaan. Jadi kita lakukan apa? Setelah membuat asumsi, kita harus buat variabel-variabel yang berhubungan. Kemudian kita harus tahu indeks apa yang digunakan dan kita harus tahu formulasinya bagaimana. Jadi dari asumsi yang kita buat, ya kan, kita membuat persamaan-persamaan yang muncul dalam asumsi tersebut untuk dapat kita selesaikan. Jadi setelah kita buat variabel-variabel apa yang kira-kira kita gunakan pada asumsi COVID-19 tadi, yang kita lakukan adalah memformulasi. Kemudian setelah kita formulasi, baru kita selesaikan. Nah, sebelum kita menyelesaikan, kita harus tahu metode apa atau model apa yang dapat kita gunakan. Nah, dari awal tadi mahasiswa dapat menyelesaikan persamaan epidemi. Nah, untuk epidemi sendiri nanti akan kita mempelajari lebih lanjut. Di epidemi ada kita kenal dengan model SAIR dan model SAIR. Itu dapat menyelesaikan permasalahan epidemi. Oke? Yang lanjut adalah menyelesaikan persamaan atau pertidaksamaan yang sudah kita lakukan. Setelah itu, dapatlah hasil itu dapat kita interpretasikan. Nah, di sini setelah diinterpretasikan dapat dibagi dua. Apakah itu menjadi solusi dari permasalahan dunia nyatanya, atau ternyata itu hanya belum menjadi hasil gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, Kak Dita, apa yang mau ditanyakan? Apa yang harus kita lakukan jika dalam proses pemodelan matematika asumsi yang dibuat itu tidak berjalan? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, kalian boleh memperhatikannya seperti ini ya. Di sini kan ada tanda panahnya seperti ini. Ini adalah tanda putus-putus ya. Kemudian ini adalah tanda tegas. Dari sini kalian perhatikan, interpretasi solusi ini dapat menjadi hasil dari solusi dunia nyata. Jika tidak menjadi solusi, kita lakukan bandingan data. Data tadi setelah kita dapat, apakah dia menjadi solusi atau tidak? Jika tidak dapat hasil solusinya, maka kita akan kembali ke membuat asumsi. Dari sini kita dapat periksa apakah asumsi kita sudah tepat atau kurang tepat. Ya, kira-kira dari membuat asumsi itu apa yang kurang atau apa yang tidak perlu. Dari situ. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan untuk melakukan diskusi tentang pemodelan matematika. Nah, tadi kan kita sudah tahu pemodelan matematika dalam bidang apa saja yang harus kita pelajari. Ya, ada bidang logistik, kemudian ada bidang ekonomi, kemudian ada penyebaran penyakit, penyebaran gejala penyakit. Nah, kira-kira ada nggak yang kalian pahami sebelum kita lanjutkan bagaimana proses dalam pemodelan matematika tersebut? Kira-kira ada yang tahu dalam bidang logistik nggak? Ya, ada yang dalam bidang logistik? Ada yang tahu apa itu bidang logistik? Ya, Kak? Menurut saya pemodelan logistik itu adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu hasil biner atau dua kategori, misalnya lulus atau tidak lulus. Nah, jadi logistik itu berhubungan dengan data ya. Dari sini makanya dia berhubungan dengan statistik. Jadi pemodelan matematika ini berhubungan dengan berbagai bidang dalam matematika. Tidak hanya dalam berbagai bidang matematika, juga berbagai bidang yang ada di dunia. Contohnya tadi bidang logistik. Kemudian ada bidang kedokteran. Kedokteran itu berhubungan dengan penyebaran penyakit. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu kira-kira penyebaran penyakit bagaimana yang bisa kita modelkan dalam pemodelan matematika? Kira-kira siapa? Nah, Kak? Kayak COVID-19 yang kemarin. COVID-19 itu bagaimana kira-kira untuk pemodelannya masuk kemana? Ke epidemi SAIR. Oke, masuk ke epidemic SAIR. Kita menggunakan model SAIR atau dikenal dengan model SAIR. Kemudian ada lagi, selain itu bidang apa lagi kira-kira yang bisa digunakan dalam bidang pemodelan matematika? Tadi kan sudah dijelaskan di awal kan, ada bidang apa lagi? Logistik, ekonomi, kemudian bidang transportasi. Ada nggak di sini yang bidang transportasi yang tahu tentang bidang transportasi?
Tidak ada. Nah, kalau untuk transportasi itu biasanya bisa menggabungkan antara teori GAP, kemudian bidang VRP, kemudian dynamic programming, ya. Apa saja yang digunakan? Misalnya kan, kalau di Kota Medan itu untuk kemacetan. Nah, daerah macet, penggunaan lampu merah. Kira-kira daerah mana saja yang macet? Ya, dengan volume kendaraan yang banyak, dengan intensitas lampu merah dalam menitnya berapa, detiknya berapa yang digunakan untuk sekali lewat. Apakah dia menggunakan 4 lampu merah pada 4 titik atau menggunakan 2 lampu merah pada 4 titik. Misalnya kalau yang 4 kan bergantian gitu kan, 1 jalan, 3 berhenti. Nah, kalau untuk yang 2 bagian itu berarti 2 jalan, 2 berhenti. Udah sampai ya di akhir pembelajaran kita. Nah, untuk penutupan, kan kita sudah mencapai capaian pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami apa dasar-dasar dari pemodelan matematika. Nah, kira-kira siapa yang mau kasih penutup apa itu pemodelan matematika? Oke, Kak Gita, silahkan. Jadi pemodelan itu adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menggambarkan suatu model yang kompleks ke dalam bentuk matematika atau model matematika. Jadi model matematika itu mencakup ada variabel, ada parameter, dan fungsi yang menyatakan relasi antara variabel dan parameternya. Oke, sudah cukup baik ya. Berarti dari Kak Gita sudah terangkum ya apa itu yang dinamakan pemodelan matematika. Nah, kalau begitu kita akan melaksanakan tahap berikutnya, yaitu tugas untuk minggu depan. Apa itu tugasnya? Kalian harus mencari apa itu pemodelan dalam dunia nyata. Jadi kalian harus lihat di sekitar kita, kira-kira masalah dunia nyata apa yang bisa kita ambil ke dalam pemodelan matematika. Gak usah jauh-jauh, lihat aja di sekitar kita. Misalnya tentang penyakit gitu kan, atau kemacetan, apalagi perbankan, ekonomi, model pertumbuhan ya di logistik, atau tentang bakteri ya, itu bisa kalian cari. Jadi itu kita kumpulkan di minggu depan. Kemudian cari jurnal-jurnal terkait ya. Kemudian karena luaran kita kan mau artikel nih, jadi tugas kalian berikutnya adalah buatlah kelompok untuk membuat artikel jurnal dalam bidang pemodelan matematika. Silahkan kalian cari judul apa yang mau kalian buat ya. Minggu depan kita akan masuk tahapan selanjutnya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.